Baiklah teman-teman, untuk mengawali webinar ingin menyapa terlebih dahulu dari peserta sekalian di webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Halo, Kalisa. Agak terputus ya koneksinya. Kayaknya sinyalnya lagi jelek ya, Kak. Teman-teman semua. Baiklah, saya lanjutkan kita sehingga menghadiri webinar Selamat Webinar Series 3 pada pagi hari ini. Sumber Ibu Rida yang telah bergabung bersama kita dengan sanitasi. Mungkin kita di sini masih penasaran apa sedikit menjelaskan terkait dengan Treasure Natras. Mungkin teman-teman masih penasaran apa itu Treasure Natras. Nah, jadi Treasure Natras ini merupakan sebuah komunitas yang saya inisiasi dalam rangka untuk mewujudkan proyek saya terkait perubahan iklim. Nah, jadi Treasure Natras ini terbentuk pada bulan Juni tahun 2021 dalam rangka kegiatan Youth Climate Summit. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya sendiri terpilih menjadi perwakilan dari Indonesia. Saat itu ada 500 peserta dan dipilih 12 orang menjadi Youth Climate Champion untuk mewakili negaranya di ajang tersebut. Nah, jadi di sana saya merupakan satu-satunya dari Indonesia, ada yang dari Libanon, dari Guinea, dan negara-negara lainnya. Nah, dibentuklah Treasure Natras untuk mewujudkan. Treasure Natras sendiri udah banyak kegiatannya seperti mengadakan webinar-webinar baik nasional maupun internasional. Diharapkan nantinya Treasure Natras ini dapat terus berlanjut untuk memberikan pengetahuan maupun aksi-aksi untuk melawan perubahan iklim. Nah, mungkin kita udah nggak asing lagi ya sama apa itu perubahan iklim, dan teman-teman juga semua pasti udah tahu atau setidaknya pernah mendengar apa itu perubahan iklim, karena isu perubahan iklim ini bukan hanya menjadi isu nasional tapi juga internasional, di mana seluruh negara itu sedang giat-giatnya melakukan aksi untuk melawan perubahan iklim ini gitu. Nah, apa sih hubungannya antara sanitasi sama perubahan iklim? Mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita, Ibu Aziati Rida Alfian, yang merupakan dosen kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan dari Universitas Andalas. Nah, mungkin nanti juga akan dikenakan oleh moderator. Nah, saya berharap semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan menambah pengetahuan seluruh peserta terkait perubahan iklim, terutama tentang sanitasi. Maka tidak berpanjang-panjang, dengan ini webinar hari ini saya buka, dan mungkin sebelum mengakhiri kata sambutan ini saya ingin berpantun dulu. Pergi ke pasar membeli buah lontar. Cakep, cakep. Oke, lagi ya. Ntar kalau saya yang pertama langsung bilang cakep ya teman-teman semua. Pergi ke pasar membeli buah lontar. Cakep. Sambil berjalan buahnya dimakan. Cakep. Terima kasih telah menghadiri webinar. Semoga banyak ilmu teramalkan. Oke, mungkin Amin ya. Terima kasih Semoga Kak Cang. teman-teman semua dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Maka saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Cang atas sambutannya. Keren banget nggak sih teman-teman? Beliau Kak Ica merupakan salah satu pendiri TNT dan saya Alvina sebagai salah satu volunteernya, dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Youth Climate ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat
bagus untuk lebih mengenali atau aware terhadap climate change sendiri. Langsung saja kita perkenalan terhadap narasumber nih. Ibu narasumber beliau merupakan salah satu dosen kesehatan masyarakat di Universitas Andalas. Apakah saya boleh minta tolong kepada operator untuk menampilkan CV beliau? Beliau adalah Ibu Aziati Rida Alfian SKMM. Beliau merupakan salah satu dosen di Andalas. Beliau merupakan salah satu penerima penghargaan Young Water Sustainable Leadership di Kementerian PUPR tahun 2022. Beliau merupakan seorang penulis buku dan modul. Teman-teman bisa lihat di layar, banyak sekali buku yang telah diterbitkan oleh beliau terkait pengelolaan air ataupun sanitasi air sendiri, lebih dari 10 atau sampai 20 modul ataupun buku. Kemudian beliau merupakan salah satu alumni dari Urban Environment and Health in Asia atau EHS di Tokyo University pada tahun 2016, dan beliau juga telah menerbitkan lebih dari 17 artikel ilmiah dalam jurnal. Mari kita sapa Ibu Aziati. Ya, salam kenal semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Boleh Ibu memperkenalkan diri, Bu? Oh, perkenalin. Baik, singkat aja mungkin ya. Tadi sudah disampaikan juga oleh moderator. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera juga buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia ya, sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa saya bergabung di dalam kegiatan ini. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta yang udah hadir di pagi hari ini. Untuk perkenalan singkat, nama saya seperti yang tadi disebutkan oleh moderator, saya biasa dipanggil Rida sebenarnya, jadi teman-teman bisa manggil Rida aja, karena agak susah spelling nama di awal ya, nama saya di awal agak susah buat spelling namanya. Jadi teman-teman bisa manggil saya Rida. Sekarang kebetulan saya bertugas di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Nah, di situ kebetulan kami punya beberapa bidang ilmu, bidang kajian ilmu tersendiri. Nah, saya sendiri bergerak di bidang kesehatan lingkungan. Nah, untuk concern-nya memang, mungkin saat ini saya lebih concern dan fokus kepada mengenai, penyediaan air dan juga sanitasi. Jadi fokusnya kepada SDGs nomor 6 secara garis besarnya ya. Itu nanti dikaitkan dengan bagaimana kesehatan lingkungan, bagaimana, kajiannya terhadap kesehatan lingkungan dan juga kajiannya terhadap kesehatan masyarakat, gitu aja. Mungkin itu aja dulu perkenalan singkat dari saya. Nanti di akhir dari saya kalau misalkan ada yang mau diskusi ataupun misalnya ada yang mau dibahas juga boleh, nanti saya berikan kontaknya langsung. Baik, Ibu Rida, terima kasih untuk perkenalannya. Langsung saja, Bu, dipersilakan untuk memberikan pemaparan materi ini, Bu, terkait untuk mewujudkan sanitasi ramah lingkungan sendiri. Oke, baik. Sebentar, saya sudah bisa share screen ya? Sudah. Oke, sudah kelihatan semuanya layar saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Ya, jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh moderator ya, bahwa memang topik yang akan saya coba sampaikan adalah mengenai kaitan antara sanitasi dengan perubahan iklim dan bagaimana cara kita menjaga terus ketahanan air kita, karena otomatis dengan adanya kondisi perubahan iklim ini maka tentu akan berisiko salah satunya terhadap water security, water stress atau water security. Jadi mungkin ini yang akan kita coba kaitkan dan akan kita coba bahas bersama-sama. Sebenarnya kita santai aja ya,
karena ini juga di weekend dan timingnya juga pagi gitu ya. Biasanya masih jam-jam istirahat atau tidur gitu. Boleh silakan, mau sambil makan, mau sambil tidur juga boleh. Yang penting kita santai aja, tapi mudah-mudahan semuanya bisa menangkap dan menerima materinya dengan baik. Baik, saya mulai dulu. Nah, saya mulai dulu paparannya dengan pengantar, yaitu dari perubahan iklim itu sendiri. Tapi menurut saya semuanya saya rasa sudah tahu dan sudah hafal dan sudah khatam lah ya ibaratnya dengan apa itu konsep dari perubahan iklim. Karena seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya perubahan iklim itu secara konsep adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi. Secara konsep itu, di mana hal ini dipengaruhi, besar sekali pengaruhnya adalah terhadap adanya emisi gas rumah kaca, di mana sebenarnya emisi gas rumah kaca ini tujuannya tadinya adalah sebagai selimut atau pelindung bumi, tapi karena adanya emisi terhadap gas rumah kaca sehingga hal ini tidak bisa untuk diredam, itulah yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim atau kenaikan suhu rata-rata yang ada di permukaan bumi, di mana kenaikan suhunya ini terus terus naik secara signifikan dari setiap tahunnya. Nanti akan kita lihat datanya. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini beberapa studi yang dilakukan oleh badan klimatologi yang ada di dunia ya, mau itu di Jepang, kemudian juga ada yang di Amerika dan lain-lain. Semuanya melaporkan data yang hampir sama, bahkan bisa dikatakan sama. Bisa teman-teman dilihat di sini dari tahun 1880 sampai tahun 2020 itu terjadi kenaikan yang signifikan terhadap suhu rata-rata permukaan bumi. Mungkin yang tadinya hanya naik sekitar 0,2 derajat Celcius ya, di tahun 2020 itu semakin tinggi kenaikannya, yaitu bisa mencapai 0,8 derajat Celcius. Dan ini dilaporkan, dan ini datanya yang dilaporkan sama dari beberapa badan klimatologi yang ada di beberapa negara. Jadi kondisi inilah yang sangat-sangat mengkhawatirkan, karena ini datanya baru sampai data 2020. Untuk yang tahun sekarang, kita sama-sama tahu bahwa dari berbagai media juga sudah disampaikan bahwa kenaikan rata-rata suhu permukaan bumi ini ternyata semakin signifikan. Makanya mungkin sekarang kalau kita mendengar berita ya, itu terjadi gelombang panas yang ada di belahan negara Eropa. Nah, itu menandakan salah satunya adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi yang tidak bisa terkendali. Nah, kemudian mungkin banyak faktor yang bisa menyebabkan atau yang menjadi faktor dari perubahan iklim itu sendiri. Tapi memang yang paling banyak yang paling banyak berpengaruh atau memberikan efek negatif atau yang menyumbangkan efeknya lebih banyak terhadap perubahan iklim ini adalah hasil bahan bakar fosil. Nah, bisa teman-teman misalnya lihat semua dari hasil pembakaran yang menggunakan bensin ya, seperti kendaraan bermotor, kemudian juga teknologi yang dipergunakan di pertanian dan lain-lain sebagainya. Nah, itulah yang menyumbang paling banyak terhadap perubahan iklim ini. Nah, kemudian adanya kondisi perubahan iklim ini tentu menyebabkan atau bisa berpengaruh terhadap berbagai kondisi yang ada di belahan dunia ini, khususnya mungkin terjadi perubahan, salah satunya adalah terjadinya perubahan bentuk atau kita bilangnya adalah perubahan tren bencana global. Jadi karena adanya perubahan iklim ini, salah satu resikonya adalah mengakibatkan terjadinya perubahan siklus hujan. Jadi yang mungkin tadinya siklusnya panjang berubah menjadi pendek ataupun bisa sebaliknya. Karena perubahan iklim ini mengakibatkan terjadinya perubahan siklus alam yang yang tadinya harus berjalan secara alamiah tapi ternyata terdegradasi gitu. Nah, hal ini tentu mengakibatkan berbagai kejadian bencana seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa ketika misalkan siklus hujannya harusnya panjang tapi karena adanya perubahan iklim mengakibatkan siklusnya menjadi pendek, itu mengakibatkan terjadinya hujan yang terus-menerus. Intensitas hujan yang sangat tinggi dan terjadi terus-menerus, yang salah satu resikonya adalah tentu banjir yang terjadi di daratan. Nah,
Kemudian, resiko yang, sangat besar sekali yang juga terjadi adalah banjir yang berasal dari air laut. Karena salah satu efek dari perubahan iklim ini adalah terjadinya kenaikan air laut. Ini sama-sama kita ketahui lah ya sistemnya seperti apa. Nah, eee, mungkin yang ini yang, sedikit, terjadi perubahan. Yang tadinya kita mungkin hanya mengenal banjir yang terjadi di wilayah daratan, yang berasal dari, air hujan ya. Kemudian sekarang mulai banyak, terjadi banjir yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut, itu yang kita katakan dengan banjirop. Jadi daerah pesisir pantai sekarang ancamannya tidak hanya kalau misalkan daerah pesisir pantai sebelumnya kita mengenal ancamannya mungkin yang paling dikenal adalah tsunami kejadiannya ya. Tapi karena sekarang karena adanya perubahan iklim atau climate change ini mengakibatkan, adanya tren banjirop di wilayah pesisir selatan. Nah, jadi bisa teman-teman lihat bagaimana dari diagram yang saya tampilkan ini pengaruh atau kejadian bencana yang, bersumber dari hidrometeorologi. Nah, memang semua ada beberapa faktor ya, tapi dari segala faktor salah satu yang paling berpengaruh memang adalah pengaruh dari perubahan iklim global itu sendiri. Karena bencana yang paling banyak terjadi yang sekarang kita alami adalah memang di antaranya adalah banjir, longsor, tropis, dan juga kekeringan. Nah, dari beberapa jenis bencana ini, inilah yang, beresiko berdampak negatif terhadap kondisi lingkungan. Contoh, ketika terjadi banjir, ketika banjir dan terjadi luapan, kemudian, masuk ke dalam sumber-sumber air yang dipergunakan oleh masyarakat, maka itu akan merubah kondisi dari sumber airnya. Artinya secara kuantitas dan secara kualitas pasti akan, mengalami degradasi atau perusakan. Kemudian juga begitu juga kalau misalkan siklus hujannya terlalu lama atau terlalu panjang, sehingga mengakibatkan di daerah tersebut terjadi musim kemarau yang sangat panjang atau yang sangat lama. Itu yang dikatakan dengan daerah yang mengalami kekeringan. Nah, pada daerah yang mengalami kekeringan ini, otomatis nanti akan berpengaruh pada sumber airnya juga. Karena ketika suhu air semakin tinggi, maka kondisi air dia tidak bisa melakukan penjernihan secara baik. Artinya ada beberapa zooplankton dan juga, fitoplankton yang terdapat di dalam air dan kandungan kimia dan fisik dalam air, ketika suhu air semakin naik maka, secara otomatis pasti akan berubah. Nah itulah juga hal yang bisa merusak atau mengurangi kualitas dan juga kuantitas dari, penyediaan sumber air ini. Nah, di mana kalau misalkan keadaan tersebut tidak bisa dikendalikan atau terus terjadi, maka akan terjadi kelangkaan air yang sangat luar biasa secara global atau kita sebutnya adalah water stress. Jadi water stress ini adalah kelangkaan air yang hampir dirasakan oleh, dunia global saat ini. Jadi bisa teman-teman lihat, di sini ada saya tampilkan gambarnya. Ini ibaratnya peta dunia lah ya. Jadi dari peta dunia ini sudah teman-teman bisa lihat ada yang berwarna kuning, kuning muda dan juga merah, orange dan juga merah. Nah, ini adalah, daerah-daerah yang sudah dipetakan yang mengalami, krisis air. Jadi, yang mengalami water stress atau kelangkaan air ini. Nah, yang, paling menyedihkan adalah tadinya, yang merah atau yang ini, dark red ini, tadinya tidak berkisar dari 50% tadi awalnya, ketika sebelum terjadinya perubahan iklim. Nah, kemudian karena dipengaruhi oleh juga dari perubahan iklim, teman-teman bisa lihat bahwa hampir beberapa dari negara yang ada di dunia ini, tingkat water stress-nya itu mendekati merah dan juga, dark red. Jadi bisa teman-teman lihat beberapa negara ini sudah mengalami yang namanya, extremely high untuk water stress. Jadi kelangkaan airnya sudah sangat luar biasa sekali. Nah, inilah yang akan sama-sama kita antisipasi dan sama-sama kita, galakkan, pencegahannya ya, terutama mungkin pertama yang bisa kita lakukan adalah penurunan dari, suhu rata-rata permukaan bumi atau suhu rata-rata global. Nah, kemudian diharapkan nanti dari penurunan suhu rata-rata permukaan bumi ini, maka yang kita harapkan bersama-sama adalah ketahanan air dan juga kualitas air itu akan terus tetap terjaga.
kita belum berbicara mengenai penggunaan di sini, tapi kita baru berbicara mengenai penyediaannya dahulu. Nah, itulah kaitan kira-kira antara perubahan iklim dengan water stress atau kelangkaan air ini. Jadi, salah satu efeknya dari perubahan iklim ini adalah mengakibatkan kurangnya ketersediaan air, baik itu secara kuantitas dan juga secara kualitas. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa perubahan iklim tentu akan membuat variabilitas dalam siklus air, seperti siklus air, siklus hujan tadi ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu akan berganti secara terus-menerus. Kalau misalkan perubahan iklimnya tidak tertangani, maka siklus air atau perubahan dari siklus hujan ini kita sudah tidak bisa prediksi lagi ke depan. Contohnya mungkin kondisi sekarang. Kalau dulu kita mengenal musim kemarau atau musim kering itu karena kita daerah tropis yang cuma punya 2 musim ya. Jadi biasanya kan kita kenalnya dari Januari sampai dengan bulan sebelum bulan berberan lah ya, atau Juli atau Agustus. Kemudian masuk kepada bulan Oktober, November, dan seterusnya itu sudah mulai masuk musim penghujan. Tapi kalau sekarang hampir rata-rata itu kita tidak bisa prediksi sesuai dengan siklus awalnya. Nah, itu salah satu efek dari climate change, sehingga perubahan dari ketersediaan air di situ juga akan berubah. Karena variability dari siklus air berubah, otomatis ketersediaan air yang ada di alam juga akan semakin bervariabilitas. Nah, efeknya bisa mengakibatkan terjadinya penurunan terhadap ketersediaan air itu sendiri. Karena kita mungkin agak susah untuk menghitung dan memperkirakan kembali berapa sebenarnya air yang tersedia dengan kuantitas dan kualitas yang baik gitu. Nah, hal ini memang tidak hanya dipengaruhi oleh climate change sebenarnya, tapi ada beberapa faktor lain atau faktor pendukung yang lain seperti adanya arus urbanisasi, kemudian migrasi, kemudian juga tata kelola yang tidak baik, penggunaan lahan yang tidak baik, kemudian juga ekstraksi air tanah dan juga eksploitasi air tanah yang sangat berlebihan sehingga itu merusak aquifer atau tempat penyimpanan airnya tersendiri. Nah, memang ini juga mendukung atau memberikan efek tambahan terhadap pengaruh dari climate change ini terhadap ketersediaan air. Karena saya misalkan terjadi suatu perubahan atau degradasi dari kuantitas dan kualitas air di suatu daerah di mana daerah tersebut ternyata memiliki arus urbanisasi yang sangat tinggi sehingga akan terjadi rebutan dari sumber daya airnya, sehingga akan semakin mengakibatkan berkurangnya sumber daya air yang bisa dipergunakan oleh seluruh masyarakat, atau semakin mengakibatkan berkurangnya sumber daya air yang tersedia karena semakin banyak atau semakin dipergunakan secara terus-menerus. Nah, begitu juga dengan perubahan penggunaan lahan yang mungkin tadinya sebagai lahan penghijauan atau lahan untuk menyimpan air atau titik untuk aquifer air kemudian dijadikan area pembangunan, maka itu tentu akan merusak atau merubah tempat penyimpanan dari air itu sendiri. Jadi memang ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi ketersediaan air ini yang ibaratnya memperparah dari kondisi climate change-nya itu sendiri. Nah, hal ini dari beberapa hasil penelitian memang disebutkan bahwa kebanyakan memang dialami oleh masyarakat dalam kelompok, mohon maaf, masyarakat kita menyebutnya kelompok rentan, tapi kalau misalnya kita kategorikan dalam segi taraf ekonomi, biasanya itu banyak dialami oleh masyarakat miskin. Karena memang terkadang kondisinya adalah kondisi dari pemukiman dan perumahan masyarakat miskin ini beberapa rata-rata tidak berada di daerah yang dia daerah khusus pemukiman gitu. Jadi beberapa memiliki lahan yang tidak dipergunakan biasanya untuk pemukiman sehingga mungkin memang lahannya sudah rusak dan tidak ada ketersediaan air ditambah dengan adanya pertambahan penduduk yang sangat padat, maka hal itu yang mengakibatkan sering terjadinya kekurangan air atau sering terjadinya degradasi air di daerah tersebut. Nah, dengan adanya kondisi tadi yang coba saya jelaskan sebelumnya, jadi apa yang menjadi tantangan kita sebenarnya terhadap perubahan air ini atau degradasi dari air ini akibat adanya climate change ini. Jadi
teman-teman bisa lihat semua di slide saya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi, yang sudah kita alami selama ini dari adanya climate change ini dengan adanya degradasi kualitas air ini. Nah, pertama ini udah jelas sulitnya untuk mengakses air minum yang aman. Jadi air minum aman ini dikategorikan adalah tidak hanya layak atau tidak hanya tersedia, tapi air minum yang aman ini adalah bebas dari kontaminasi mikroorganisme dan juga bahan kimia berbahaya. Nah, ini yang sangat sulit untuk dicapai sekarang, karena kondisinya yang ada saat ini adalah penyediaan sumber air bersih yang ada di lokasi, yang ada di pemukiman masyarakat itu sudah banyak yang tidak bisa untuk mencapai taraf aman, walaupun misalnya dia sudah mencapai tahap layak atau tersedia ya, tapi belum dikategorikan menjadi aman. Artinya banyak sumber air bersih yang berada di lingkungan pemukiman itu sudah mulai terkontaminasi dengan mikrobiologi, apakah itu tinja dan lain-lain, dan juga bahan-bahan kimia berbahaya seperti arsen, kemudian klor, dan lain-lain. Nah, kemudian terjadi kekeringan dan banjir di beberapa, atau kalau misalkan kita lihat sekarang mungkin hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia ini mengalami ini ya, kekeringan dan juga banjir. Nah, banjir yang terjadi yang tadi saya bilang tidak hanya berasal dari air hujan, tapi juga berasal dari kenaikan air laut, yang mana ketika terjadi banjir dan kekeringan otomatis akan merubah ketersediaan sumber air bersih yang ada di masyarakat. Sehingga bisa teman-teman lihat ini gambarnya, masyarakatnya sudah mulai susah untuk mendapatkan air bersih, bahkan bisa jadi harus berjalan berpuluh-puluh kilometer atau berpuluh-puluh meter untuk bisa mendapatkan sumber air yang layak dan aman. Nah, kemudian berkaitan dengan susahnya mendapatkan akses air minum yang aman ini, tadi saya bilang bahwa kebanyakan yang terjadi adalah pada kelompok miskin dan juga kelompok rentan. Nah, salah satu kelompok rentan yang kita kategorikan di sini adalah anak-anak. Jadi kelompok rentan itu yang kita kategorikan biasanya adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Nah, salah satu yang paling berdampak adalah anak-anak. Jadi bahkan anak-anak pun ikut antri di daerah yang ikut untuk mengantri air di daerah yang dia sulit untuk mendapatkan air. Kemudian ada kontaminasi air yang sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan risiko penyakit yang berasal dari air, atau kita kenal dengan nama waterborne disease atau penyakit tular air. Jadi ketika airnya sudah terkontaminasi, apakah itu dari mikrobiologi ataupun bahan cemaran kimia, maka itu akan mengakibatkan terjadinya risiko peningkatan risiko kejadian penyakit di masyarakat, karena otomatis air tadi akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kemudian secara tidak langsung dengan adanya kontaminasi terhadap sumber air tadi yang nantinya akan dipergunakan sumber air minum untuk menjadi sumber air minum, maka karena adanya risiko kejadian penyakit secara terus-menerus yang dialami oleh bayi dan balita. Jadi mungkin kalau misal bayi mungkin masih dari Asia, tapi kalau misalkan bayi yang sudah 6 bulan ke atas kan itu sudah mulai makan makanan pendamping yang salah satunya adalah minum air gitu ya, minum air putih. Nah, itu mengakibatkan rata-rata bisa mengakibatkan kematian untuk usia bayi atau anak di bawah 5 tahun. Karena ketika seorang anak itu terpapar infeksi secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan turunnya imunitas dan juga turunnya daya tahan fisik kepada si anak atau balita tersebut. Nah, itu akan mengakibatkan dia rentan terhadap penyakit yang lain, sehingga beresiko untuk efek panjangnya adalah beresiko untuk mengakibatkan kematian. Kemudian, nah ini yang menarik. Mungkin ini yang tidak kita sadari mungkin selama ini ya, beberapa daerah atau beberapa lokasi yang kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan di rumahnya mungkin selama ini merasa kaya terhadap sumber airnya melimpah gitu ya, tersedia terus setiap menit, setiap waktu. Tapi sebenarnya di luar sana masih banyak teman-teman kita dan juga masyarakat yang lain itu membutuhkan atau mengalami konflik persaingan air seperti ini. Nah, ini diakibatkan karena
faktor itu tadi, karena mereka tidak memiliki ketersediaan sumber air yang baik yang bisa mereka pergunakan. Sementara kita tahu bahwa air ini menjadi sumber utama dalam kehidupan, ya kan? Karena semua proses kehidupan kita itu pasti membutuhkan air, ya. Nah, jadi karena adanya kekurangan air ini di suatu lokasi atau di suatu daerah, suatu kelompok masyarakat, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik persaingan air. Singkat kata, saya contohkan seperti ini. Mungkin di tempat tinggal teman-teman atau pemukiman teman-teman itu dialiri oleh pipa PDAM. Kita kenalnya pipa PDAM ya. Jadi kalau misalkan ada perumahan yang dialiri oleh pipa PDAM, secara tidak sadar ternyata sewaktu-waktu pipa PDAM-nya mengeluarkan air dengan debit yang kecil atau sedikit atau bahkan mati. Nah, mungkin ada beberapa faktor memang, salah satunya bisa disebabkan mungkin dari perusahaan perumda dari air minumnya sendiri yang memang belum bisa untuk memasok air. Tapi satu hal yang mungkin belum disadari selama ini adalah karena pada saat air mati atau debit air itu mengecil, ada salah satu faktor lain yang mungkin teman-teman nggak sadari, yaitu disitulah terjadi konflik persaingan airnya. Karena ada beberapa masyarakat yang mencoba untuk ibaratnya memotong jalan airnya. Jadi memasukkan pipa tersendiri, pipanya ya, untuk mendapatkan air PDAM juga. Jadi terjadi perebutan air dari sumber yang sama. Padahal sebenarnya ibarat kata pengguna ilegal lah sebenarnya, pengguna ilegal dari aliran dari PDAM tadi. Nah, itu yang mengakibatkan kucuran dari air PDAM di rumah teman-teman kecil. Tapi mungkin itu teman-teman nggak sadari gitu. Nah, ketika ada sekelompok masyarakat yang sudah melakukan hal tersebut, pada saat itulah kita kategorikan sudah menjadi konflik persaingan air, karena semua orang sudah berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber air yang baik gitu. Atau bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang dia berani untuk membayar mahal untuk mendapatkan sumber air. Jadi ada di suatu saya kebetulan kami pernah melakukan suatu studi ya. Jadi di satu lokasi pemukiman, karena saking tidak adanya tersedia sumber air yang baik, jadi disediakan oleh satu pemangku tokoh masyarakat gitu ya, entah itu ketua RT, entah itu ketua RW. Nah, ketua RT-nya lah yang berbisnis untuk air. Jadi orang ibaratnya dia berani untuk menjual air kepada siapapun yang berani menaruh harga lebih. Nah, itulah yang dikatakan dengan konflik konflik terhadap persaingan air. Karena orang berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber air yang baik dan layak. Nah, selanjutnya efeknya adalah ini, kenaikan permukaan air laut, dan ini sudah cukup jelas ya, yang tadinya mungkin daerah daratan itu bisa lebih luas, tapi karena adanya kenaikan permukaan air laut sering terjadi abrasi dan juga banjirop, mengakibatkan hilangnya daerah daratan yang ada di sekitar pesisir atau sekitar pantai. Oke. Nah, kemudian, bagaimana ini yang tadi saya sudah jelaskan, bagaimana hubungan antara climate change dengan ketersediaan air ini. Ini secara umumnya bisa teman-teman baca di slide. Nah, kemudian tentu akan ada efeknya. Bagaimana kalau misalkan sumber air tadi tidak tersedia dengan layak dan juga aman, tentu akan berefek kepada kesehatan, yaitu akan ada berbagai penyakit yang akan ditimbulkan yang bisa ditularkan melalui air. Nah, dari segi kesehatan, kami melihatnya itu ada beberapa hal yang bisa kita tindak lanjuti untuk dapat terus melakukan penyediaan air ini dengan baik. Ibarat kata, walaupun terjadi perubahan iklim, tapi kita harus tetap bisa untuk memodifikasi lingkungan agar lingkungan tetap terjaga dengan baik, sehingga tidak merusak ketersediaan air yang sudah ada dan tidak mengurangi ketersediaan air yang sudah ada. Nah, salah satu yang bisa kita pergunakan adalah prinsip sanitasi atau kalau kita bilang yaitu prinsip sanitasi layanan yang berbasis WASH Pro Iklim, artinya Water and Sanitation and Hygiene yang peduli terhadap perubahan lingkungan dan juga perubahan iklim dan juga perubahan lingkungan. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, selain itu,
tentu yang diharapkan adalah adanya pengelolaan air yang sifatnya lintas batas ya. Bahkan yang diharapkan sekarang ini adalah lintas negara. Jadi beberapa negara itu sudah harus bisa saling membantu untuk melakukan penyediaan air ini. Apakah melalui teknologi yang diberikan atau pertukaran data atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan pengelolaan air lintas batas. Nah, sekarang kita masuk kepada prinsip dari sanitasi dan juga bagaimana kaitannya dengan sanitasi ramah lingkungan. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa salah satu yang bisa kita kendalikan dengan adanya kondisi perubahan iklim dan ketersediaan air yang terus berkurang ini, maka yang kita bisa lakukan adalah menanamkan terus prinsip hygiene dan sanitasi ini. Jadi kalau misalkan dari segi kesehatan, sanitasi itu sebenarnya diartikan sebagai upaya kita untuk mengendalikan kesehatan dengan cara peningkatan kualitas lingkungan, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya-bahaya yang ada di lingkungan. Jadi entah itu bahaya yang bersifat fisik, kimia, dan biologi. Nah, yang biasanya kita lakukan pada prinsip sanitasi adalah seperti penyediaan fasilitas sanitasi atau fasilitas toilet yang baik, atau kita kenal sehari-hari mungkin dengan jamban sehat ya, di mana sebenarnya prinsipnya adalah pengelolaan limbah cair yang tepat. Kemudian juga penyediaan air minum yang aman dan juga layak. Nah, inilah yang secara garis besar dilakukan dalam prinsip sanitasi sebenarnya. Nah, dalam pelaksanaan prinsip ini, yang dikatakan dengan sanitasi ramah lingkungan adalah, kalau misalkan konsep dari sanitasi, kita mengartikan bahwa upaya kita untuk meningkatkan kesehatan dengan cara mengendalikan kondisi lingkungan. Nah, sanitasi ramah lingkungan, konsepnya sendiri adalah upaya kita dalam melakukan prinsip-prinsip hygiene sanitasi atau prinsip-prinsip sanitasi ini, tapi tidak merusak kualitas lingkungan. Nanti akan saya contohkan masing-masingnya, tapi secara konsep adalah bagaimana kita melaksanakan dua prinsip ini, yaitu penyediaan atau pengelolaan limbah cair dan juga penyediaan air minum, air bersih yang layak dan aman, tapi tanpa merusak kualitas lingkungan. Jadi tanpa kita melakukan degradasi terhadap kualitas lingkungan. Jadi ibarat kata yang diharapkan sekarang ini adalah prinsip sanitasinya terus berjalan dengan baik, kemudian juga pengendalian lingkungan atau sumber daya yang ada di lingkungan juga tidak rusak. Artinya ketika kita melakukan prinsip sanitasi, kita tidak merusak sumber daya yang ada di lingkungannya. Itu yang dikatakan dengan sebenarnya sanitasi ramah lingkungan. Tujuannya memang adalah untuk melakukan peningkatan kualitas hidup. Nah, ini beberapa pedoman atau peraturan yang menjadi prioritas nasional yang dipergunakan untuk water and hygiene sanitasi ini. Jadi teman-teman bisa lihat, nanti teman-teman mungkin bisa akses dan bisa baca lebih detailnya di berbagai peraturannya ya. Jadi ini ada beberapa peraturan terbaru mengenai pelaksanaan WASH ini. Nah, tadi kita berbicara mengenai konsep sanitasi ya. Jadi kalau misalkan sederhananya mungkin orang awam memang sebutnya adalah kalau sanitasi ini adalah jamban, ketersediaan jamban sehat sebenarnya. Nah, masih banyak sebenarnya permasalahan yang kita hadapi ke depan, mau itu dalam hal pelaksanaan sanitasinya secara umum ataupun dalam hal kaitannya pelaksanaan korelasi antara pelaksanaan sanitasi ramah lingkungannya. Jadi sebenarnya secara umum untuk pelaksanaan konsep sanitasinya pun kita masih bermasalah, apalagi dengan pelaksanaan konsep sanitasi ramah lingkungan. Jadi ini ada beberapa data, ini data yang disampaikan oleh Bappenas ya. Jadi teman-teman bisa lihat di segitiganya ini. Jadi ada beberapa yang masih open defecation, ini adalah BABS sembarangan maksudnya. Jadi masih kita temukan di beberapa daerah yang ada di Indonesia itu melakukan BABS sembarangan. BABS sembarangan ini dikategorikan menjadi seperti BABS di empang atau di sungai yang bikin apa namanya tuh cubluk-cubluk kayak BABS WC terbang lah ya, WC terbang ibaratnya. Nah, itu masih kita temukan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, di mana persentasenya cukup besar sebenarnya ya, 5,96%. Nah, ini yang masih menjadi tugas kita bersama-sama untuk
menghilangkan persentase dari BABS terbuka atau open defecation. Jadi ini yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah kita saat sekarang ini, di mana semua provinsi, semua kota kabupaten yang ada di seluruh provinsi itu diwajibkan untuk bisa mencapai wilayah ODF. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari grafik segitiga ini ya, kebanyakan atau hampir dari 50% sebenarnya memang kita sudah memiliki akses jamban atau akses sanitasi yang cukup baik, tapi belum bisa dikategorikan menjadi aman. Jadi hanya baru sebatas menjadi akses sanitasi yang layak. Nah, apa bedanya sebenarnya dengan aman? Jadi kalau misalkan kita kategorikan menjadi akses aman, sebenarnya WC atau toilet atau jamban kita bisa dikategorikan menjadi aman apabila sudah dilakukan penyedotan 1 kali dalam 3 sampai kurun waktu 5 tahun. Jadi sebenarnya toilet yang ada di rumah teman-teman itu harus dilakukan penyedotan secara rutin atau secara berkala, baru bisa dikategorikan jamban atau akses sanitasi yang ada di rumah teman-teman itu menjadi konsep aman. Nah, kebanyakan di kita, rumah tangga yang ada di Indonesia ini baru sampai kepada konsep ini, basic atau layak. Jadi, hampir, sudah lebih dari 50% mempergunakan jamban sehat, sudah ada septic tank-nya, kemudian WC atau toiletnya juga sudah banyak yang semi permanen dan juga permanen, tapi, ini yang masih belum dilaksanakan, yaitu pengerukan atau, penyedotan terhadap tangki septic tank-nya. Nah, ketika akses aman ini tidak bisa dilaksanakan dalam kurun waktu ke depan, tentu ini akan bisa merusak atau melakukan perubahan terhadap kualitas lingkungan. Karena semakin lama tidak dilakukan penyedotan atau pengerukan, maka tinja tadinya yang tertampung di dalam tanah atau yang tertampung di dalam tangki septic tank tentu akan mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah. Ketika sudah terjadi kerusakan tanah, maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan dari kualitas air itu sendiri. Nah, inilah yang konsep yang mau kita kembangkan bersama-sama, bagaimana masyarakat sudah terbiasa untuk melakukan akses layanan sanitasi yang aman. Karena ketika sudah melakukan akses sanitasi yang aman ini, maka secara tidak langsung teman-teman sudah menerapkan konsep sanitasi yang ramah lingkungan, karena sudah mulai untuk melakukan prinsip sanitasi dengan cara tetap menjaga kualitas dari lingkungannya. Jadi ketika sudah dilakukan penyedotan terhadap limbah cair atau misalkan tinja, maka teman-teman sudah mulai berusaha untuk dan berupaya untuk menjaga kualitas tanah yang ada atau sumber-sumber akuifer yang ada di perumahan yang ada di pemukiman teman-teman sekarang. Nah, ini untuk trennya, jadi bisa kita lihat semua bahwa akses yang aman itu baru besar ini. Kalau misalkan kita mau bikin kalau misalkan datanya mau kita kalkulasikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2021. Jadi baru sampai 7,25% rumah tangga yang ada di Indonesia itu yang memiliki akses aman. Ini yang tadi yang coba saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita bandingkan di grafik, nah sangat-sangat ini ya, masih bisa dikatakan sangat-sangat menyedihkan sekali kalau misalkan yang 67,48% ini tidak dilakukan tindakan lebih lanjutnya untuk bisa mencapai akses sanitasi yang aman. Karena ketika ini mungkin sekarang kelihatannya nggak apa-apa gitu ya, karena kan masyarakat sudah pakai septic tank, kemudian toilet atau WC-nya sudah bentuknya sudah permanen, tapi ketika ini tidak bisa dikendalikan ke depan, maka yang tadi saya bilang bahwa tentu akan mengakibatkan terjadinya perubahan dari kualitas tanah. Nah, ketika terjadi perubahan dari kualitas tanah, maka ini akan mengakibatkan bisa memicu terjadinya water stress yang ada di wilayah kita. Karena otomatis ketika tanahnya sudah terdegradasi, tanah tidak bisa melakukan penyaringan air secara alami. Jadi mukjizatnya dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya, bahwa tanah itu memiliki sifat dia bisa menyaring air. Jadi sifat murninya adalah dia sebagai natural filtration dari air itu sendiri. Jadi kalau misalkan kualitas airnya jelek,
itu tanah bisa menyaring secara alami sebenarnya. Tapi ketika terjadi cemaran air yang sangat tinggi, maka juga tanah tidak bisa untuk melakukan penyaringan. Begitu juga dengan kalau misalkan kualitas tanahnya sudah menurun, otomatis dia tidak akan bisa untuk melakukan penyaringan air secara alami. Sehingga itu yang akan mengakibatkan kurangnya ketersediaan air kita. Nah, inilah yang akan kita sama-sama tindak lanjuti untuk bisa mencapai yang namanya konsep sanitasi ramah lingkungan. Jadi ketika ini sudah mencapai akses yang aman, jadi yang akses sanitasi yang layak ini sudah mencapai akses aman, maka baru bisa kita kategorikan menjadi penerapan prinsip sanitasi yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah penyediaan dari air minum. Mungkin selama ini bukan hal yang baru mungkin ya teman-teman mengenal adanya air minum isi ulang. Nah, namun sebenarnya secara konsep gitu ya, secara konsep dari Bappenas sendiri menyatakan bahwa atau pemerintah sendiri menyatakan bahwa air minum isi ulang bukan dikategorikan menjadi bukan dikategorikan menjadi konsep akses air minum yang aman. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah mempergunakan air minum isi ulang, itu sebenarnya masih dikategorikan menjadi akses air minum yang layak dan dasar. Kenapa? Karena pertama, akses air minum yang aman ini dikategorikan kita punya sumber air bersih yang bisa dipergunakan langsung untuk menjadi sumber air minum yang tersedia 24 jam di daerah rumah lingkungan kita atau di dalam rumah kita sendiri. Itu yang dikategorikan menjadi akses air minum yang aman. Tentu saja harus terbebas dari yang namanya kontaminasi yang tadi saya bilang. Nah, tapi bukan merupakan air minum isi ulang, karena konsep dari air minum isi ulang kita tahu bahwa kita mendapatkan dengan cara membeli dulu, ya kan? Tapi kalau misalkan air minum yang aman itu ibaratnya kita mendapatkannya secara free, kita mengolahnya kemudian kita langsung bisa kita minum, jadi kita tidak mengeluarkan biaya di luar dari biaya gas atau minyak yang kita pergunakan untuk merebus air, tidak termasuk itu, tapi dikategorikan free bahwa kita mendapatkannya secara bebas dan kita bisa mempergunakannya kapanpun. Tapi kalau misalkan air minum isi ulang kan itu harus kita beli terus-menerus ya. Kalau misalkan habis ya kita nggak bisa minum lagi gitu kan, harus kita beli dulu. Nah, makanya dia tidak dikategorikan menjadi akses air minum yang aman. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa karena masyarakat kita terbiasa untuk mempergunakan air minum isi ulang terbiasa untuk mempergunakan air minum isi ulang, maka hampir 75% bahwa akses air minum masyarakat yang ada di Indonesia ini masih dikategorikan menjadi layanan yang baru sampai dengan batas layak. Nah, inilah yang bersama-sama juga kita akan perbaiki. Jadi mulai dari prinsip konsep sanitasi dan juga air minum itu kita belum bisa mencapai yang ini, standar aman ini. Ini yang akan sama-sama kita ke depannya, di mana kita sama-sama, mohon maaf, bukannya untuk meniadakan air minum isi ulang ya, tapi mulai untuk merubah pola. Nah, ada satu hal juga yang perlu teman-teman sadari bahwa dari beberapa data yang kami dapatkan, beberapa juga dari hasil studi yang kami dapatkan bahwa hampir 70% air minum isi ulang yang ada di Indonesia ini itu tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman juga harus hati-hati. Bahkan kalau misalkan di kota saya sendiri itu ya, dari data setiap tahunnya itu 50% depot air minum itu masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Artinya ada cemaran mikrobiologi di dalam ataupun cemaran dari kontaminasi bahan kimia di dalam air minum yang sudah dipasarkan lah ya, atau yang hasil pengolahannya gitu. Nah, ibarat kata tentu itu tidak masuk ke dalam akses kategori aman, karena akses air minum yang aman itu adalah yang bebas dari cemaran kontaminasi. Nah, makanya kita belum bisa untuk mengkategorikan akses air minum isi ulang itu menjadi akses air minum yang aman. Nah, selain itu juga yang ditakutkan adalah dari apakah itu air minum isi ulang ataupun air minum kemasan, yang kita sama-sama lihat selama ini adalah sampah yang dihasilkan dari kemasan dari air minum itu sendiri. Nah, itulah yang masih menjadi perhatian kita bersama, sehingga konsep dari sanitasi ramah lingkungan ini masih belum bisa dicapai.
Nah, itu yang beberapa yang menjadi permasalahannya. Nah, begitu juga dengan beberapa daerah yang bahkan dia tidak memiliki akses air minum yang layak. Begitu juga dengan yang tadi, akses sanitasi yang layak. Kalau yang layak ini, yang tidak layak ini, maaf, maksudnya adalah memang dia tidak memiliki sumber air bersih yang bisa dipergunakan sebagai sumber air minum. Nah, itu yang sangat-sangat menyedihkannya. Itulah kondisi yang ada di negara kita saat ini. Kemudian, saya coba kaitkan dengan pembuktian lah ya dari segi standar kesehatannya. Jadi ini studi yang saya dan teman-teman mahasiswa ya, kebetulan mahasiswa saya lakukan. Kita melakukan studi di Kota Pariaman, Sumatera Barat, kemudian di wilayah kumuh perkotaan yang ada di Kota Bandung. Jadi dari hasil ini yang kita uji adalah tingkat resiko kontaminasi dari sumber air minumnya. Jadi tingkat kemungkinan seseorang terkena penyakit lah ibaratnya, tapi hitungannya adalah secara populasi. Jadi tingkat populasi atau tingkat masyarakat untuk resiko yang akan diderita oleh masyarakat melalui penyakit yang ditularkan melalui air minum ini. Nah, ini yang kita uji semuanya adalah air minum ya. Air minum yang ada di air minum isi ulang yang ada di Kota Pariaman. Kemudian yang ini adalah kita bandingkan bagaimana perbandingan antara air minum isi ulang dengan air minum yang direbus sendiri oleh masyarakat. Nah, ini yang dikategorikan menjadi akses aman tadi. Ya, walaupun mungkin ada beberapa karena di sini masih ada nilai dari annual probability infection-nya, jadi ibarat kata ini masih ada infeksi atau praktik perebusan air yang tidak benar sehingga masih ada kontaminasi mikrobiologi. Nah, kita lihat dulu satu persatu. Nah, dari sini yang mau saya highlight adalah teman-teman bisa lihat nilai dari kontaminasinya. Ini 10 pangkat min 1. Jadi kita kategorikan semua resikonya berdasarkan DALI. DALI mungkin kalau misalkan teman-teman yang dari kesehatan udah tahu ya, kalau misalkan DALI itu perhitungan angka kecacatan atau kelumpuhan yang diterima oleh seseorang perhitungannya per tahun. Jadi berapa kalau misalkan seseorang itu terpapar atau suatu risiko atau bahaya, berapa resiko atau berapa angka kemungkinan dia cacat atau tidak produktif selama 1 tahun. Nah, itu yang dikatakan dengan DALI. Jadi kita kategorikan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalkan nilainya besar dari 10 pangkat min 6, jadi maka dikatakan menjadi resiko tinggi. Karena kalau misalkan angkanya lebih dari 10 pangkat min 6 ini, maka ibarat kata seseorang tersebut atau populasi yang ada di suatu wilayah tersebut akan semakin sering untuk terpapar penyakit. Nah, itu sehingga mengakibatkan produktivitas yang semakin menurun atau angka kecacatannya atau kelumpuhannya akan semakin tinggi. Jadi di dalam DALI itu kita mengartikan penyakit itu sebagai kelumpuhan atau kecacatan. Nah, semakin tinggi dia dari 10 pangkat min 6, maka risikonya akan semakin tinggi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah nilai DALI untuk air minum isi ulang yang ada di 4 kecamatan. Jadi Kota Pariaman punya 4 kecamatan, utara, tengah, timur, dan selatan. Nilai DALI-nya hampir sama, ya lebih kurang hampir sama, tapi memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Artinya sangat tinggi sekali cemaran dari mikrobiologi. Kebetulan yang kalau ini kita ukurnya dari cemaran mikrobiologinya. Sangat tinggi sekali cemaran dari mikrobiologinya sehingga resiko untuk kelumpuhan dan terjadinya cacat di wilayah Kota Pariaman yang disebabkan oleh penyakit tular air itu sangat-sangat tinggi sekali. Nah, kemudian kita bandingkan juga dengan wilayah kumuh perkotaan yang ada di Kota Bandung. Jadi hampir sama, walaupun misalnya ini wilayah yang dikenal sudah menjadi kota besar ya, tapi sebenarnya hampir sama. Nah, hampir samanya maksudnya gimana? Kita bandingkan antara air walaupun memang nilai dari kategori dari air minum isi ulangnya dia mungkin lebih rendah ya, tingkat risiko kontaminasinya dibandingkan dengan yang di Kota Pariaman. Tapi kita coba bandingkan dengan akses air minum yang sifatnya sudah tersedia langsung oleh masyarakat, yang artinya masyarakat yang langsung mengelola dengan baik. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, nilainya risikonya sangat-sangat lebih kecil dibandingkan dengan yang air minum isi ulang. Jadi kenapa? Karena ketika kita sudah melakukan pengelolaan air minum tersendiri atau secara mandiri gitu ya, maka kita bisa langsung mengontrol untuk
kualitasnya, berbeda dengan air minum isi ulang. Karena kan kalau air minum isi ulang kita sudah tahu aja udah jadi gitu ya. Tapi kalau misalkan air yang kita rebus sendiri atau kita olah sendiri, otomatis kita bisa mengontrol, oh ketika kita merebus kita sudah bisa memperhatikan udah terbunuh belum ya kumannya atau virusnya gitu. Tapi kalau isi ulang kan kita nggak tahu. Nah, itulah kelebihan dari sebenarnya kita menyediakan akses air minum yang aman tadi. Karena ketika kita sudah melakukan pengolahan secara mandiri, maka akan secara tidak langsung kita akan menjaga resiko tertularnya kontaminasi air minum ke keluarga kita. Jadi bisa teman-teman lihat ini nilai risikonya sangat-sangat kecil sekali, artinya memang sangat kecil terjadinya risiko penyakit tular air yang disebabkan oleh air minum ini. Nah, ini daerahnya seperti ini lebih kurang. Jadi memang daerahnya sangat-sangat kumuh, rapat, dan padat. Karena ini tadinya ini berada di sekitar sepanjang garis padanan sungai yang tadinya dia tidak dipergunakan untuk perumahan sebenarnya. Tapi karena terjadinya arus urbanisasi dan juga arus migrasi yang sangat tinggi ke daerah ini, sehingga banyak orang yang membangun area-area atau perumahan yang semi permanen. Sehingga di sinilah terjadi konflik air. Jadi mereka pada umumnya tidak memiliki sumber air bersih. Jadi di sini mereka sistemnya adalah membeli air kepada salah seorang yang ada di situ. Jadi orang contohnya ya si A gitu, dia punya sumber air yang satu-satunya bersih gitu ya. Nah, kemudian masyarakat di sana membeli kepada si A ini. Jadi di sini mereka juga tidak mampu untuk menyediakan sumber air dari atau mempergunakan sumber air dari PDAM karena mereka memang taraf ekonominya adalah menengah ke bawah. Jadi yang salah satu konflik air yang saya sebutkan tadi, salah satu faktornya adalah dari segi ekonomi juga. Karena ketika taraf ekonomi masyarakatnya menengah ke bawah, maka dia akan kesulitan untuk mendapatkan sumber air yang layak. Karena kalau PDAM otomatis harus berlangganan terus-menerus ya kan, mengeluarkan biaya. Nah, itulah yang mengakibatkan mereka tidak mampu untuk melakukan penyediaan sumber airnya. Dan sumur gali dan sumur bor yang mereka pergunakan itu rata-rata sudah tercemar semuanya, tercemar oleh tinja sehingga semua sudah berbau dan berubah warna. Maka mereka memang tidak bisa untuk mendapatkan sumber air bersih dan air minum yang layak. Nah, kemudian bagaimana hubungan yang tadi, bagaimana sebenarnya prinsip pelaksanaan sanitasi yang ramah lingkungan ini secara luas ya, walaupun tadi sudah saya contohkan beberapa konsep antara pelaksanaan prinsip sanitasi dan juga penyediaan air minum dengan kita menjaga kondisi lingkungan. Nah, dari yang tadi yang sudah saya jelaskan, sebenarnya intinya adalah kita menyediakan sarana sanitasi yang layak dan aman, sehingga tujuannya adalah pertama, ketika kita melakukan prinsip sanitasi, mungkin di situ kita mandi, kemudian mencuci, kemudian juga mohon maaf BAB gitu ya, atau buang air. Nah, di situ yang paling penting untuk dilakukan langkah lain, langkah konkretnya yang berhubungan dengan sanitasi ramah lingkungan adalah tidak melakukan eksploitasi air secara berlebihan. Karena yang tadi saya bilang bahwa dengan adanya climate change kemudian mengakibatkan penurunan dari kuantitas dan kualitas air, otomatis kita tidak bisa melakukan eksploitasi air secara berlebihan yang kita pergunakan dalam sarana sanitasi. Entah itu mandi, mencuci, kemudian juga buang air dan lain-lain sebagainya. Karena ketika kita sudah melakukan eksploitasi air yang secara berlebihan, otomatis nanti kuantitas air pasti akan berkurang, pasti. Nah, ditambah dengan adanya climate change dan juga perubahan kondisi lingkungan yang merusak kualitas air, otomatis nanti akan semakin memperburuk keadaan atau kondisi dari airnya itu sendiri. Kemudian pengolahan limbahnya. Jadi kalaupun misalnya teman-teman di rumah sudah punya WC atau sudah punya tangki septic tank, nah itu tadi yang kita tegaskan bahwa harus bisa mencapai taraf yang aman. Artinya sudah mulai dikelola dengan baik. Tangki septic tanknya sudah mulai disedot secara berkala atau alirannya sudah jelas masuknya kemana. Jadi jangan ada beberapa masyarakat yang dia sudah punya toilet gitu ya, tapi nggak punya septic tank, kemudian aliran limbah cairnya dia langsung masuk ke alam, entah itu ke sungai, entah itu ke selokan, parit, atau langsung masuk ke tanah atau area persawahan atau perkebunan. Nah, itu yang sama-sama kita antisipasi bersama. Kemudian kalau bisa di pengolahan limbah cairnya itu sudah mulai dipisahkan antara yang mana yang black water dan yang mana grey water.
Jadi kalau misalkan black water itu sebenarnya sifatnya belum bisa untuk dilepas ke alam, karena kalau limbah kan ukurannya nilai dari BOD dan COD. Kalau misalkan nilai BOD dan COD-nya masih tinggi, itu belum bisa kita untuk lepaskan ke alam, karena ketika kita masuk ke alam dengan air limbah yang tingkat BOD dan COD-nya tinggi, tentu itu akan merusak secara tidak langsung kualitas tanah dan juga kualitas dari air yang ada di sekitar pemukiman tempat tinggal teman-teman. Nah, makanya harus bisa pengelolaan limbah cair yang ada di rumah teman-teman sudah harus bisa membedakan dan sudah harus bisa mengolah dari black water menjadi grey water baru bisa untuk dilepas ke alam. Bahkan bisa akan lebih baik kalau misalkan sudah bisa dalam bentuk wet water ya, artinya sudah air yang bentukannya jernih sehingga itu yang akan kita lepas ke alam. Nah, otomatis ketika semua hal ini tidak sebenarnya simpel ya, kalau saya jelaskan tadi menurut saya sih sebenarnya simpel yang bisa kita lakukan sebenarnya, nggak yang rumit-rumit. Intinya adalah kita tetap menjaga prinsip, kita tetap melakukan prinsip sanitasi dalam kehidupan sehari-hari, tapi dalam melaksanakan prinsip penerapan sanitasi kita tidak dengan catatan tidak merusak alam. Itu saja sebenarnya. Nah, kalau misalkan kita tetap melakukan prinsip sanitasi tapi tidak mempertimbangkan kondisi alam, otomatis itu akan merusak alam secara tidak langsung sehingga mengakibatkan risikonya adalah pada krisis airnya sendiri. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan upaya yang namanya water stewardship. Jadi ini adalah sebenarnya peningkatan kolaborasi dan peningkatan kapasitas dari berbagai pemangku kepentingan ya, mau itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, lokal, kemudian juga tokoh masyarakat, kemudian masyarakat itu sendiri. Jadi semua orang yang ada di wilayah yang khususnya mengalami kelangkaan air atau juga yang belum mengalami kelangkaan air yang harus tetap terjaga. Nah, itulah yang diperlukan untuk komitmen ke depannya secara nyata. Nah, ini kebetulan kami baru selesai melakukan semacam mini research lah ya, pengambilan data kepada masyarakat yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini kondisi lingkungannya. Ini air, jadi pada umumnya mereka mempergunakan air sumur dan juga air sumur gali dan juga sumur bor yang asalnya adalah air dari resapan tanah. Nah, teman-teman bisa lihat ini cemaran dari air sungai. Jadi resapan tanahnya berasal dari air sungai yang berada di sepanjang rumah atau di sepanjang pemukimannya. Jadi karena kondisi airnya sudah sangat tercemar, sehingga mereka tidak mampu lagi untuk mendapatkan penyedia air bersih yang baik dan layak. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini warnanya seperti apa. Ini kemudian harus disaring dulu. Nah, walaupun misalkan harus disaring ya, maaf. Nah, ini tentu harus kita pastikan dulu bagaimana kontaminasi dari mikrobiologinya. Tapi kalau misalkan dari segi warna ini sudah jelas ya, sudah tercemar gitu karena warnanya sudah tidak jernih lagi. Nah, cemaran ini disebabkan oleh pelaksanaan prinsip sanitasi yang tidak ramah lingkungan. Salah satunya mereka tidak melakukan pengolahan limbah cair yang baik di rumah tangganya. Jadi walaupun misalkan di sini kalau kita lihat toiletnya sudah bagus lah ya, sudah pakai leher angsa, tapi mereka masih banyak yang pada umumnya tidak memiliki tangki septic tank dan tidak bisa memisahkan, tidak bisa mengolah limbah cairnya dari black water menjadi grey water. Jadi langsung masuk ke saluran sini, pembuangan di sini, yang nantinya akan masuk ke bantaran sungai. Sehingga bisa kita lihat ini sebenarnya bukan selokan, ini gambaran dari sungai yang yang berada di sepadan lokasi perumahannya. Jadi banyak sampah dan juga cemaran dari limbah cair sehingga mengakibatkan yang tadi saya bilang tanahnya tidak mampu untuk menyaring. Tanahnya tidak mampu untuk menjaring dan menjaga kualitas air yang mengakibatkan penyediaan air bersihnya kualitasnya menjadi berubah. Sehingga tentu kuantitas dari air juga akan semakin berubah karena ibaratnya gini, walaupun misalkan kita tersedia airnya dalam jumlah yang cukup banyak, tapi ternyata airnya tidak bisa dipergunakan, otomatis itu dikatakan juga kuantitas airnya dia berkurang. Karena kan airnya tidak bisa dipergunakan karena air yang kita masyarakat tidak akan mau untuk mempergunakan air yang sifatnya tidak bersih ya kan. Karena kalau misalkan dari melihat ini pasti mereka juga
kita sendiri pun pasti akan ragu juga mempergunakan ini, karena dalam mindset kita pasti udah berpikiran bahwa oh airnya nggak bersih nih. Maka secara tidak langsung sebenarnya sudah terjadi penurunan kuantitas dari segi kualitasnya. Kemudian kita ukur bagaimana tingkat kesiapsiagaan dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Ketika hal ini terus terjadi atau hal ini dibiarkan terus terjadi, tidak melaksanakan prinsip sanitasi yang ramah lingkungan, tentu akan semakin meningkatkan terjadinya krisis air, atau kita menyebutkan terjadinya bencana krisis air lah ya, karena kan akan ada kekurangan sumber daya air secara terus-menerus gitu. Nah, kita coba ukur tingkat kesiapsiagaan masyarakatnya. Nah, ini yang sangat disayangkan, bahwa hanya sekitar 3% masyarakat yang merasa siap untuk menghadapi kalau misalkan hal ini terus-menerus dilakukan dan siap untuk menghadapi yang namanya krisis air. Atau dia siap siaga gitu. Ibarat kata dia siap siaga untuk melakukan penanganan apabila terjadi krisis air. Bahkan kalau ini bisa lihat, ini saya bagi ya per individunya. Jadi per individu yang paling besar itu adalah kurang siap ya, kurang siap untuk tingkat kesiapsiagaannya, dia kurang siap, artinya dia belum bisa untuk menyediakan opsi lain lah, atau ibarat kata apabila terjadi bencana krisis air ini, menyiapkan dirinya apabila terjadi bencana krisis air. Secara keseluruhan kita dapat datanya bahwa ini dari seluruh populasi yang kita ukur, bahwa ini indikator ya, 59 ini adalah tingkat indikator yang kita pergunakan kategorinya. Jadi baru sampai angka indikator LIPI ini kita pergunakan, baru sampai angka di 59 yang kategorinya adalah hampir siap. Jadi masyarakat dengan kondisi seperti ini, mereka pun masih dalam kondisi hampir siap untuk siap siaga menghadapi bencana krisis air ini. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ya secara garis besar mereka sebenarnya belum siap gitu ya, apalagi kalau misalkan kondisi ini terus dibiarkan, otomatis nanti mereka takutnya akan kolaps sendiri, karena kebutuhan air adalah kebutuhan yang paling utama yang harus kita sediakan setiap harinya. Nah, inilah hasil kita dapatkan, sangat-sangat ironis sekali datanya. Nah, kemudian melalui hal tersebut, maka kita harus melakukan yang namanya ketahanan air atau water security, atau kita terus menjaga bagaimana kondisi perairan atau penyediaan air minum dan juga air bersih ini kita ini tetap akan terus terjaga. Jadi baik itu dengan cara meningkatkan penerapan prinsip peningkatan ekonomi dan juga penerapan prinsip pembangunan pengembangan yang memperhatikan kondisi-kondisi lingkungan sehingga tidak merusak ketersediaan air kita. Kemudian memperhatikan dampak-dampak dari dan bahaya yang mungkin akan dilakukan, yang akan disebabkan oleh perubahan iklim atau climate change. Jadi dilakukan pengendalian terhadap perubahan iklim itu sendiri, karena tentunya itu akan berhubungan dengan yang tadi saya bilang bahwa merusak akan berisiko berdampak terhadap krisis atau kekurangan air. Kemudian perbaikan dari ekosistemnya. Itu yang dikatakan dengan konsep water security. Jadi ketahanan air itu kita mulai dari kita padukan secara kompleks dari segi hal ekonomi dan pembangunan, kemudian juga perubahan lingkungan dan pengendalian ekosistem kita. Apakah bagaimana cara upaya kita menjaga akuifer yang ada di wilayah kita ini. Kemudian juga ini sudah jelas bahwa di dalam SDGs itu sudah ditekankan secara nyata ya, bahwa di SDGs nomor 6 itu yang menyangkut water and hygiene sanitation, itu sudah jelas bahwa seluruh water and hygiene sanitation itu sebenarnya adalah hak asasi untuk semua manusia. Sehingga karena sifatnya adalah hak asasi untuk semua manusia, maka semua manusia yang ada di dunia ini harus bisa mendapatkan wash yang aman konsepnya. Maka itu yang harus bersama-sama terus kita tingkatkan. Kemudian kita kaitkan juga dengan SDGs yang nomor 13, tentu mengenai perubahan iklim. Bagaimana perubahan iklim ini bisa kita kendalikan sehingga SDGs yang nomor 6 ini bisa kita capai di tahun 2030. Nah,
Kemudian ada juga berkaitan juga dengan climate change, tentu didukung juga dengan dokumen dari Paris Agreement yang tujuannya adalah membatasi kenaikan suhu rata-rata global dengan cara tujuannya adalah menekan terjadinya perubahan iklim itu sendiri. Nah, ketika sudah terjadi penurunan rata-rata suhu secara global, maka yang kita harapkan adalah degradasi dari kualitas air tidak akan terjadi kembali, sehingga terjadi adanya terus-menerus penyediaan air dimanapun yang bisa diakses oleh siapapun. Nah, ini dia yang dikatakan dengan water stewardship tadi yang saya bilang. Jadi intinya adalah kebijakan dengan lintas sektor terkait dengan WASH ini. Nah, tidak terlepas juga dari sektor pariwisata sebenarnya, karena sektor pariwisata secara tidak langsung juga sebenarnya adalah salah satu penyumbang salah satu faktor yang sebenarnya sifatnya sekarang menjadi sektor inti juga, karena dengan adanya peningkatan pariwisata, otomatis pelaksanaan sanitasi dan juga penggunaan air bersih juga akan terus meningkat dengan adanya peningkatan sektor pariwisata. Itu secara tidak langsung, maka ini juga akan terus dipantau. Nah, ini beberapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk terus menjaga yang namanya ketahanan air. Nah, intinya adalah yang bisa saya simpulkan dari materi ini, dengan adanya kondisi-kondisi yang tadi, jadi kita harus pertama mengenai perubahan iklim itu sendiri, otomatis kita harus memberikan tindakan nyata kita ya, tindakan tegas dan juga yang tadi saya bilang adanya kerjasama lintas sektor dan juga berbagai pemangku kepentingan, baik itu secara nasional ya, pemerintah nasional dan juga pemerintah daerah, bagaimana konsep pelaksanaan atau konsep pengendalian climate change ini terhadap penyediaan atau terhadap manajemen air. Jadi kalaupun misalnya kita sudah punya skenario, kalaupun misalnya terjadi kenaikan suhu, bagaimana manajemen air yang kita bangun sehingga tetap akan terus terjaga kuantitas dan juga kualitas airnya. Kemudian peningkatan investasi dari segi pertukaran data sebenarnya. Jadi pertukaran data, pengukuran tingkat risiko, jadi kita bisa terus mengendalikan kondisinya dari hal intinya kita tahu bahwa kenyataan real yang ada di lapangan, sehingga kita langsung bisa melakukan yang namanya tindakan pencegahan. Kemudian tentu peran bersama-sama dari teman-teman semua, bagaimana teman-teman sebagai generasi muda untuk bisa bersama-sama memberikan solusi dan tindakan partisipatif dalam hal menjaga perubahan iklim yang tentunya khususnya juga berdampak kepada penyediaan air ini, yang mungkin beberapa hal yang tadi yang saya contohkan. Baik, mungkin itu aja dari saya untuk pemaparan materinya. Saya sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang ingin diskusi atau berbicara lebih banyak mengenai water and health hygiene sanitation ini. Silakan, ini saya sudah bagikan juga kontaknya, jadi silakan kalau misalkan masih ada yang ingin berdiskusi dan juga sharing pengalaman dan sama-sama sharing pengalaman dan ilmunya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaiannya. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderatornya. Terima kasih Bu Rida atas pemaparannya. Mungkin saya izin meringkas sedikit ya Bu. Ternyata bahwa perubahan iklim itu sangat berdampak pada stok atau kualitas air itu sendiri. Yang mana kualitas dan kualitas air itu dipengaruhi juga tidak lain dari antropogenik ataupun kegiatan dari manusia sendiri yang akan berdampak lebih menyerang kepada kaum-kaum rentan dan perempuan nih. Langsung saja kita buka sesi tanya jawab nih kepada teman-teman. Dipersilahkan untuk raise hand ketika ingin bertanya. Oke nih, langsung ada pertanyaan nih Bu Rida dari Adi Nazif, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak, Pak Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. Perkenalkan Kak, nama saya Adi Nazif Putra, berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Andalas angkatan 2021. Tadi ya terkait air tadi Kak, itu
Ibu, itu terjadinya suatu kasus pada suatu air sumur yang mengandung logam itu, Bu. Karena air tersebut ketika dicium itu seperti bau-bau karat gitu, Bu. Dan pertanyaannya, Bu, apa efek jangka panjang dan jangka pendek dari air sumur tersebut meskipun air sumur tersebut tidak digunakan untuk minum, Bu, untuk keperluan mandi dan mencuci, Bu. Mungkin itu, Bu, pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saya jawab atau Ya, gimana? langsung dijawab saja. Oh ya, oke baik. Baik, salam kenal. Siapa tadi namanya? Nazif ya? Iya, Bu. Ya, pertama salam kenal ya Nazif ya. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Ini menarik sekali karena kita berbagi insight ya dari peternakannya gimana. Nah, maksudnya dari apa namanya yang concern di bidang peternakan juga tertarik dalam hal mengenai air itu sendiri. Nah, tadi pertanyaannya mengenai efek dari adanya paparan logam yang ada di sumber air ya. Jadi efeknya walaupun dia tidak dipergunakan sebagai sumber air, tapi dipergunakan sebagai sumber air mandi, gitu ya pertanyaannya. Untuk pertama kita lihat dulu dari segi kualitas airnya tersendiri, efeknya terhadap airnya itu sendiri maksudnya. Ketika paparan dari logamnya tidak dikendalikan, paparan otomatis nanti akan berdampak lebih banyak, artinya paparannya akan semakin banyak, ya kan? Karena ketika dia tidak dikendalikan, paparannya akan semakin banyak, mengakibatkan semakin lama akan terjadi pasti akan terjadi perubahan dari kualitas airnya, yang mana airnya memang tidak bisa lagi dipergunakan, itu yang pertama. Ketika tidak bisa lagi dipergunakan, otomatis masyarakat akan kekurangan dari sumber airnya, walaupun yang tadinya dipergunakan sebagai sumber air bersih tidak dipergunakan sebagai sumber air minum, tapi karena kalau misalkan tidak dilakukan tindakan penanggulangan, maka akan terus tercemar si airnya, sehingga dia tidak akan secara tidak langsung nanti tidak akan bisa lagi dipergunakan maupun itu sebagai sumber air bersih. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai efeknya terhadap diri kita ya, atau ibaratnya terhadap kesehatan lah ya, walaupun kita tidak minum, jangan lupa bahwa ketika kita mempergunakan mandi, otomatis air akan terpapar di kulit kita atau akan meresap melalui kulit kita. Ya, jadi sebenarnya masuknya kontaminasi air itu tidak hanya melalui fekal oral atau fekal oral ibaratnya termakan oleh kita, tapi bisa masuk melalui inhalasi, air bisa masuk juga melalui inhalasi ya, karena secara tidak langsung kadang ketika kita mandi atau berenang itu kan kadang ada air yang bisa masuk dari lewat apa namanya nih, sistem pernafasan. Kemudian adalah paparan kulit. Nah, memang kalau misalkan dari segi, jenis paparan, memang yang paling berpengaruh, cepat dan berpengaruh, apa ya namanya ya, paparannya yang paling berpengaruh besar memang, fekal oral, artinya yang paling cepat masuk, atau yang paling cepat berefeknya memang dari makanan langsung. Tapi melalui kulit, kalau misalkan dia terpapar dalam jangka waktu yang cukup lama, otomatis ibarat kata kulit akan terpapar logam berat yang ada di dalam air itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan berbagai penyakit yang berhubungan entah itu dengan kulitnya atau cemaran logam. Nah, kalau cemaran logam atau logam berat lah ya ibaratnya. Biasanya kalau cemaran logam yang terjadi di air yang diakibatkan oleh air itu bisa banyak terjadi efeknya macam-macam. Seperti misalnya kalau apa namanya merkuri. Nah, itu ada yang bisa mengakibatkan keracunan pada darahnya. Kalau misalkan lebih berat bisa mengakibatkan terjadinya kanker. Atau misalkan seperti Hg ya. Emas atau misalkan juga PB, nah itu bisa mengakibatkan kalau misalkan yang apa namanya nih yang melakukan atau mempergunakan sumber air bersih yang tercemar tadi adalah ibu-ibu hamil, nah itu sangat-sangat ditakutkan sekali ketika cemarannya masuk melalui sistem darah dan mengenai
janinnya. Nah, itu akan menimbulkan kelainan kongenital. Kemudian juga paparan dari kadmium. Kalau kadmium itu lebih kepada kerusakan dari sistem saraf dan juga otot. Tapi memang kalau untuk cemaran logam, efeknya tidak berlangsung secepat dan kalau seperti cemaran mikrobiologi seperti bakteri E. coli dan coliform itu kan cepat ya, dalam waktu beberapa hari atau seminggu itu ada efeknya langsung, entah itu diare, disentri, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan logam, memang dia cemarannya lama, karena paparan toksikologinya membutuhkan waktu paruh yang cukup lama. Jadi memang akan terlihat dalam jangka waktu sampai dengan ada yang sampai 10-30 tahun, ada yang 20 sampai dengan 50 tahun tergantung dari paparan logamnya. Jadi bervariasi memang kalau logam dan memang tidak terlihat. Nah, itulah efek jangka panjangnya kalau misalkan tidak dikendalikan pencemarannya. Itu yang akan ditakuti gitu. Selain dari tidak tersedianya, hilangnya tersediaan sumber air bersih yang dipergunakan, kemudian juga paparan kesehatan yang mungkin akan dialami. Itu mungkin jawabannya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu Ida. Apakah dari Mas Nazifnya udah jelas dari jawabannya Ibu Rida? Sangat jelas, Bu. Tapi ini kasusnya kebetulan di kos sendiri, Bu. Jadi ingin tahu juga, Bu, gimana, Bu, Kosnya di mana? penanganannya gitu. Di Koto Tuwo, Bu. Pencemaran logam apa? Di situ ada pabrik. Enggak, Bu. Cuman ada sumurnya itu baru, Bu. Sumur baru, Bu. Oh, nah sebenarnya gini, kalau misalkan kita berbicara mengenai cemaran, sebenarnya itu nggak bisa langsung kita kategorikan itu adalah cemaran logam atau bukan gitu ya. Kalau tadi kan saya membayangkan di lokasi tempat tinggalnya Nazif itu ada pabrik sekitar. Kalau misalkan cemaran logam, biasanya memang kita perspektifnya adalah lingkungan tersebut berada di daerah sekitar pabrik, karena biasanya memang pabrik yang memberikan cemaran logam yang tinggi ke lingkungan, ke daerah lingkungan perairan sebenarnya. Tapi kalau misalkan kondisinya di situ tidak ada pabrik, sebenarnya harus benar-benar diperiksa dulu apakah memang itu adalah cemaran logam atau cemaran dari hal yang lain. Seperti misalnya gini, kalau cemaran tinja atau mikrobiologi ya, cemaran tinja biasanya atau BAB lah, hasil dari BAB, itu baunya juga bau seperti logam, baunya besi. Tapi itu bukan cemaran logam sebenarnya, tapi cemaran tinja. Jadi cemaran, mohon maaf, dari BABS teman-teman yang masuk ke dalam sumber airnya gitu. Walaupun baunya ketika dibaui dia bau besi. Nah, itu salah satu ciri khas dari kalau misalkan terjadi cemaran tinja. Tapi kalau misalkan cemaran logam, biasanya ciri khasnya kadang airnya berminyak biasanya. Tapi harus dibedakan juga karena terkadang air yang bekas rawa dia kadar minyaknya juga tinggi. Nah, makanya kita harus kalau misalkan kita berbicara cemaran harus benar-benar dipastikan dari segi uji kualitasnya, apa yang sebenarnya yang menjadi cemaran, baku mutu apa yang melebihi. Jadi kalau kita berbicara mengenai air bersih itu kita mengacu ke Permenkes 32 tahun 2017. Nah, disitulah nanti akan kita lihat standar baku mutu apakah dari air tersebut yang melebihi ambang batasnya. Itu yang dikategorikan menjadi cemaran sebenarnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas masukan pencerahannya, Bu. Ya, sama-sama. Makasih Nazif pertanyaannya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi kepada Ibu Rida? Itu ada, Bu, di kolom komentar, Bu. Oh iya. Dari Mbak Putri nih. Pertanyaan terkait adanya penyediaan air bersih yang sudah terdegradasi dan tidak mencapai taraf aman untuk dikonsumsi. Jadi apakah sanitasi lingkungan yang masih menjadi masalah cukup serius bagi Indonesia, padahal beberapa cukup panjang ya, Bu. Yang inti pertanyaan adalah yang saya ingin tanyakan, apakah penerapan sanitasi ramah lingkungan terhadap manajemen air agar maksimal dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas air tetap terjaga. Jadi ini bagaimana sih, Bu,
manajemen pengelolaan air itu agar maksimal diterapkan di Indonesia sendiri itu, Bu? Ya, betul. Nah, yang pertama dari segi penerapan prinsip sanitasinya ya, yang tadi saya bilang bahwa harus ada pengelolaan limbah yang sudah benar-benar tepat. Artinya sudah tidak tercampur lagi yang tadi saya bilang, sudah tidak tercampur lagi antara limbah yang masih berupa black water dengan grey water. Jadi ketika kita buang ke alam limbah cairnya atau air dari septic tank lah ya, contohnya simpelnya, itu sudah bukan berupa murni BABS yang terbuang, tapi sudah diolah menjadi air limbahnya sudah bisa BOD dan COD-nya sudah bisa diterima oleh alam. Itu salah satu prinsipnya. Jadi yang paling simpel ya berarti di setiap rumah teman-teman itu minimal harus punya tangki atau harus punya sistem pengolahan limbah yang baik, dan kemudian juga harus mencapai taraf akses aman tadi, artinya dilakukan penyedotan secara berkala. Kemudian untuk menyangkut yang air bersihnya tadi, manajemen water manajemennya tadi, intinya adalah sebenarnya tidak melakukan prinsip eksploitasi sumber air sebenarnya. Jadi kalau misalkan di daerah kita sudah sumber airnya sudah sedikit, ya artinya itu yang harus terus kita jaga, tidak melakukan pencemaran terhadap sumber airnya, dan ketika kita menggunakan sumber airnya itu tidak dipergunakan secara berlebih-lebihan, tidak boros lah dalam penggunaannya. Atau kalaupun misalkan kita kita merasa penyediaan air di daerah kita itu banyak ya, kita kaya terhadap sumber air bersihnya, nah tetap harus kita jaga karena sewaktu-waktu dengan adanya perubahan iklim ini, maka sewaktu-waktu akan ada risiko terjadinya perubahan dari kualitasnya. Yang kita takutkan ketika kualitasnya berubah, maka secara kuantitas dia juga akan berkurang. Maka intinya adalah tidak melakukan eksploitasi terhadap penggunaan sumber air. Entah itu dipergunakan untuk mandi, untuk minum, untuk mencuci, untuk memasak, dan lain-lain sebagainya. Ibaratnya ketika kita gosok gigi lah ya, kalau kita menyatakan bahwa ketika kita gosok gigi itu nggak habis juga air yang kita pergunakan sebanyak 1 gayung. Dengan segelas air aja itu sudah bisa sebenarnya kita pergunakan untuk gosok gigi. Itulah contoh simpelnya yang bisa kita lakukan sebenarnya untuk menjaga water management ini dalam kehidupan sehari-hari. Atau misalkan ketika kita mandi gitu ya, jadi tidak menghabiskan air berember-ember untuk digunakan untuk mandi gitu sebenarnya. Begitu juga dengan kita mencuci misalkan. Nah, ketika kita mencuci, air dari bekas cucian itu nggak langsung masuk ke perairan atau nggak langsung masuk ke yang namanya ya entah itu tanah atau perairan atau daerah area persawahan dan perkebunan. Harusnya kita punya pengelolaan limbah cair yang benar di rumah kita sehingga airnya yang masuk adalah air grey water. Jadi nggak yang berbusa-busa masuk ke lingkungan kita. Sehingga itulah yang bisa kita lakukan untuk menjaga kualitas airnya sendiri. Baik Ibu, mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Dari Kak Nindi dipersilakan. Ya, boleh. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Jadi perkenalkan saya Dr. Fiani dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAN. Jadi ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu mengenai cemaran tinja. Apakah air yang sudah terkena cemaran tinja dapat didaur ulang kembali? Yang kedua itu mengenai kemarin ini kan ada dibilang info Padang kalau pipa untuk pipa itu bocor. Jadi yang untuk PDAM tuh kayak disuruh nampung air gitu. Nah, itu tuh apakah orang-orang di sekitar Padang ini masih bisa memanfaatkan air di sungai yang jelas-jelas air sungainya itu udah coklat. Nah, kan udah ada melakukan intervensi, melakukan penyaringan sederhana. Nah, airnya udah jernih. Apakah hanya sebatas air yang sudah jernih itu atau air yang udah jernih itu udah boleh dimasak lagi? Mungkin sekian pertanyaan Nindi, dikembalikan kepada moderator. Ya, baik. Langsung saya jawab ya. Baik, makasih Nindi pertanyaannya. Yang pertama mengenai terkait daur ulang air ya. Nah, sebenarnya bisa, tapi membutuhkan tentunya teknologi yang sangat besar ya. Karena ya kita bayangin kalau misalkan sudah tercemar
cemaran tinja itu biasanya tidak langsung masuk ke air sumur ya. Biasanya cemaran tinja itu orang kalau misalkan buang BABS sembarangan, tinjanya pasti akan masuk ke sungai dulu. Artinya yang terkontaminasi duluan adalah air sungainya. Bisa nggak airnya didaur ulang? Bisa sebenarnya. Nah, prinsip inilah yang dikembangkan, yang sekarang mungkin sedang dikembangkan oleh negara maju ya. Jadi kalau misalkan negara maju dia sudah mulai untuk menyulang air dari air laut ya. Kemudian ada upaya untuk melakukan pendaur ulangan air dari air yang tercemar ini bisa, tapi membutuhkan otomatis cost yang lebih besar dan teknologi yang lebih besar. Nah, untuk kita sendiri sampai saat sekarang itu belum bisa, karena bayangkan berapa banyak air sungai yang akan kita daur ulang atau yang akan kita perbaiki. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pengendalian dari kualitas lingkungannya sebenarnya untuk melakukan ibaratnya pemutusan rantai pencemarannya. Jadi kalau misalkan di taraf rumah tangga, biasanya itu masyarakat pasti akan menyaring. Kalau misalkan sudah ada pencemaran tinja, atau misalkan airnya sudah berubah warna, itu yang paling simpel atau yang paling bisa dipergunakan oleh masyarakat adalah menyaring di taraf rumah tangga. Tapi tetap harus kita perhatikan bahwa ya air saringannya itu apakah memang sudah terbebas juga dari yang namanya kontaminasi atau belum. Nah, ingat bahwa prinsip penyaringan itu prinsip penyaringan itu yang paling besar adalah untuk merubah warna dan bau pada air. Tapi untuk keefektifan untuk pengurangan cemaran mikrobiologi itu harus diuji. Jadi harus ditinjau kembali standarnya gitu. Nah, kemudian mengenai air PDAM, tapi tentu yang paling bisa kita lakukan adalah yang tadi, pengendalian dari kualitas lingkungan. Artinya cemarannya yang harus kita lakukan. Sebenarnya langkah upaya nyata yang penting dilakukan adalah dulu pencegahannya, pemutusan rantai pencemarannya. Jadi tidak ada lagi yang buang PABS sembarangan, tidak ada lagi yang membuang sampah ke dalam sumber airnya, sehingga pencemarannya dia akan terus berkurang. Nah, kemudian mengenai yang sumber air dari PDAM yang tidak bisa dipergunakan, kemudian apakah masyarakat bisa mempergunakan sumber dari air sungai. Nah, kalau misalkan sumber dari air sungainya sudah terkontaminasi, sudah jelas terkontaminasi ya, dan sudah terukur dari standar bakunya terkontaminasi, maka tentu itu tidak bisa dipergunakan menjadi sumber air bersih, apalagi untuk menjadi sumber air minum. Pertanyaannya, apakah bisa kalau misalkan kita rebus, apakah masih bisa untuk dipergunakan? Bisa, tapi dengan catatan kita terbukti merebusnya secara efektif untuk membunuh cemaran mikroorganisme. Tapi yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita merebus air, kalau misalkan air sumurnya yang berasal dari air sungai sudah terkontaminasi dan berubah bau, warna, dan rasa pada air, ketika kita merebus itu tidak akan bisa berubah. Karena yang bisa merubah, yang tadi saya bilang, yang bisa merubahnya adalah hanya teknik penyaringan. Kalau merebus, seberapapun lamanya kita merebus air yang warnanya kuning, dia tidak akan bisa berubah jadi jernih. Makanya dia tidak bisa untuk dimanfaatkan menjadi sumber air minum. Nah, perebusan hanya mampu efektif sekitar 99,9% untuk membunuh mikroorganisme, tapi dengan catatan dilakukan dengan praktek yang benar dan tepat. Artinya kita mendidihkan air dengan suhu sesuai dengan jumlah air yang kita didihkan ya, dengan suhu bisa mencapai titik maksimumnya optimumnya yaitu 70 sampai dengan 100 derajat Celcius. Tapi kalau misalkan kita belum bisa mencapai di titik tersebut, otomatis kita juga masih mempertanyakan dari kualitas air minum yang kita pergunakan. Tapi intinya adalah ketika sumber airnya tercemar, itu biasanya tidak jelas ya, artinya sudah tercemar dan secara standar baku dia sudah terkontaminasi, itu biasanya tidak boleh dipergunakan lagi karena akan berisiko sangat fatal terjadinya kejadian risiko berbagai penyakit yang seperti saya jelaskan. Mungkin itu jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya, Bu. Baik, ini Bu, pertanyaan terakhir nih, dipersilakan kepada Kak Lian. Terima kasih Bu. Maaf Bu, ini jaringan agak susah Bu untuk di sini Bu. Ya, nggak apa-apa, santai. Izin Bu, sebelumnya saya Lian dari Kalimantan Tengah Bu. Di sini saya mau bertanya ini Bu, masalahnya saya bertanya mengenai masalah di daerah saya Bu.
Karena kan di Ya. daerah saya ini kan gambut, Bu. Ya, Jadi betul. tanah gambut ini sekarang banyak dibikin rumah ini, Bu, KPR gitu, Bu, Ya, dengan masih sampai 3.000 gitu kan. Nah, sedang sekolah yang saya lihat, pernah saya sekali datang pembuatan rumah KPR itu, pondasi pembuatan sipitengnya itu, Bu, di bawahnya itu nggak dikasih semen sama mereka, Bu, langsung ke tanah kadang. Tapi saya nggak tahu itu karena saya baru ngeliat satu, Bu, satu lokasi yang ada bikin kayak gitu kan. Nah, dan orang-orang di daerah KPR itu, Bu, sering sumur bornya tembus ke tanah gitu, Bu, langsung ke tanah. Pas di dekat area perumahan KPR itu juga, Bu, dekat Spiteng itu juga. Nah, kalau dari saya gini, Bu, bagaimana ya, Bu? Kan kondisinya sudah seperti itu. Bagaimana cara kami biar bisa bisa memberikan sedikit solusi gitu, Bu, untuk mengurangi, karena itu sudah terjadi gitu kan, Bu, nggak mungkin diperbarui lagi. Nah, bagaimana gitu, Bu, mungkin dari pengalaman Ibu gitu, Bu, biar bisa kami jadikan suatu percobaan juga nanti. Itu Ya. saja sih, Bu. Oke. Nah, berapa jaraknya dari sumber air bersih dengan septic tank-nya? Dari itu 5 Sumbernya. meter, Bu. 5 Jarak. meter, Bu. Jadi Jarak. septic tank itu satu rumah, lalu sumur bornya itu di depan, Bu. Di depan rumah, bisa juga di samping kadang. Jadi jaraknya tuh ukuran 36, Bu. Ukuran rumah 36. Ukuran 36. Iya, iya. Berarti bukan sumurnya di belakang, septic tank-nya di depan, bukan ya? Iya, Malahan di ibarat kata bersebelahan lah ya. Nah, iya. memang sebenarnya ini pertama ada 2 poin yang saya garis bawahi sebenarnya. Pertama adalah perubahan lahan gambut menjadi area perumahan. Padahal sebenarnya lahan gambut itu adalah lahan yang sangat-sangat optimum untuk meredam atau untuk mengendalikan perubahan iklim ini. Sama halnya dengan hutan mangrove sebenarnya. Kemudian lahan gambut adalah lahan untuk penyimpanan sumber daya air yang sangat bagus sebenarnya. Jadi pertama itu hal yang sangat disayangkan kenapa lahan gambut bisa berubah menjadi area pemukiman yang sebenarnya kalau menurut saya harusnya tetap dijaga gitu ya lahannya. Nah, itulah yang memang yang masih menjadi konflik di kita sehingga memang masih sangat-sangat dibutuhkan sekali peran dari beberapa pemangku kepentingan. Artinya kita tidak mementingkan mendahulukan kepentingan pribadi lah ibaratnya ya. Jadi kita punya satu mindset yang sama. Jadi dari beberapa pemangku kepentingan punya satu mindset yang sama untuk bisa sama-sama untuk membangun dan mengendalikan kualitas lingkungan ini yang tujuannya adalah memang untuk menjaga kehidupan kita bersama. Nah, itu yang sebenarnya terus menjadi tantangan kita ke depannya. Nah, kemudian mengenai yang tadi kondisinya septic tank berada di sebelah atau berdekatan dengan sumber air. Nah, itu sangat-sangat tidak boleh. Saya nggak tahu apakah pembangunannya melalui sistem sistem analisa yang tepat atau tidak itu saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan kenyataannya seperti itu jelas tidak boleh. Nah, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini memang agak sulit karena berkaitan dengan kondisi lahan ya kan. Karena memang kenyataannya memang pelaksanaan sanitasi di Indonesia ini sedikit susah untuk dicapai. Yang ODF tadi yang 5% tadi masih susah untuk dicapai. Salah satunya adalah tidak hanya difaktori oleh dari segi ekonomi masyarakat yang tidak mampu untuk menyediakan tangki septic tank karena menganggap itu mahal ya, lumayan cukup harganya, padahal sebenarnya sekarang sudah disediakan oleh puskesmas. Kemudian juga masalah lahan. Ada beberapa daerah yang pertama, kalau yang tadi kan sudah jelas lahannya ada dan ada bisa dibikinkan tangki septic tank. Tapi ada beberapa daerah yang dia tidak punya lahan untuk membuat tangki septic tank-nya. Seperti yang tadi wilayah kumuh perkotaan ada di Kota Bandung, mereka tidak punya tangki septic tank, padahal mereka sebenarnya mau untuk punya tangki septic tank, tapi mereka tidak punya lahan. Mereka nggak punya lahan untuk membuat tangki septic tank yang sesuai dengan jarak, sesuai dengan di mana letak air bersih, di mana harus mereka bikin tangki septic tank. Karena itu dari jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu cuma berjarak 1-2 meter. Jadi bayangkan berapa dekat, berapa padat dan kecilnya lahan mereka gitu ya. Sehingga mereka nggak memungkinkan, karena nggak mungkin kita untuk bongkar rumah ya kan, bongkar rumah si A kemudian dibangunkan tangki septic tank untuk si B gitu, nggak mungkin. Nah, tapi hal ini sangat menarik kalau misalkan yang masalah yang tadi ya. Nah, kita harus harus lihat juga dulu masalahnya. Apakah memang dibuat tangki septic tank yang berdekatan dengan sumber air bersihnya? Pertama adalah masalah lahannya.
Yang tadi saya contohin. Jadi mereka nggak punya lahan lagi untuk meletakkan di mana tangki septic tanknya. Ibarat kata ya, mau nggak mau masyarakat nanti mana tangki septic tanknya, ya udahlah dibikin aja lah seadanya gitu ya. Yang penting ada gitu, sehingga jaraknya jadi berdekatan dengan sumber air bersihnya. Nah, apa yang mau bisa dilakukan oleh kita sebenarnya? Nah, sebenarnya yang eksklusifnya adalah membongkar salah satu, memindahkan salah satu, entah itu air bersih atau septic tank. Tapi kalau septic tank saya rasa nggak mungkin. Tapi kalau misalkan air bersih masih mungkin untuk dicari sumber air bersih yang lain. Tapi memang itu sangat-sangat sulit sekali untuk dilakukan. Pertama, kita berhubungannya bukan hanya kepada masyarakat yang tinggal di sana, tapi kepada si pemilik lahan atau si pembangun lahannya. Nah, itu yang pertama kita lakukan adalah tentu kita lakukan dulu edukasi kepada si pemilik lahannya. Itu mau tidak mau dilakukan edukasi kepada pemilik lahan. Karena ibarat kata kalau kita bilang, kalau misalkan kondisinya seperti itu, berarti pemilik lahan dia nggak tahu kan, nggak tahu resikonya, nggak tahu aturannya seperti apa. Ya, simpelnya lah kita dulu analogikan seperti itu gitu loh, kita persepsikan seperti itu. Di luar dari mereka nggak punya lahan, kemudian mau tidak mau dibikinkan. Kemudian kemudian kalau misalkan memang kondisinya mereka tidak punya lahan, yang paling memungkinkan adalah kalau memang kita mau harus apa namanya, dibikin opsi satu-satu gitu loh. Kita mau menyediakan yang mana dulu, akses air minumnya yang aman atau sanitasi yang aman atau sekaligus dua gitu. Nah, kalau misalkan memang dia tidak punya lahan untuk satu-satu rumah untuk punya septic tank, tidak ada salahnya kita bikinkan tangki septic tank yang sifatnya adalah komunal. Jadi untuk satu lahan itu kita pindahkan tangki septic tanknya sifatnya adalah komunal, jadi bersama-sama. Jadi aliran septic tanknya itu bersama-sama. Nah, tapi masyarakat tetap punya sumber air bersih di rumahnya. Jadi yang tadinya kan septic tanknya ada di depan rumahnya mungkin. Nah, ini kita pindahin. Kita cari lahan di sekitar perumahannya yang memang kosong, di situ penampungannya semua. Jadi nanti penyedotan dan juga pengerukan dari limbahnya juga dilakukan secara komunal dari yang terpusat yang tadi. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan untuk kondisi lahan seperti itu. Untuk kondisi yang seperti itu, tapi memang otomatis upaya yang dilakukan itu cukup besar ya, karena merubah dari yang bentuknya individu pada komunal itu cukup besar biaya, kemudian sumber daya otomatis karena harus ada beberapa pipa yang perlu kita sambung dan kita pasangkan lagi tentunya. Nah, atau sumber airnya yang mau kita pindahkan. Lokasi sumber airnya kalau misalkan di satu rumah masih punya titik yang bisa dijadikan sebagai sumber air, itu bisa dipindahkan. Karena kalau misalkan harusnya orang yang punya pengembang wilayah atau lahan dia sudah punya analisis untuk kondisi lingkungan perumahan yang mau dia bikin, ya kan harusnya. Jadi dia sudah punya beberapa titik acuan di mana mau dia bikin atau di mana dia mau letakkan sumber airnya itu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau misalkan menurut saya, kalau kita mungkin tarifnya adalah mahasiswa, minimal pendidikan dan promosi kesehatan yang kita bisa lakukan dulu. Atau pendidikan dan promosi lingkungan yang bisa kita lakukan dulu. Sehingga mindset dari pengelola lahan dia juga berubah dan dia memiliki kemauan untuk melakukan pengendalian lingkungan dengan lebih baik. Karena kalaupun misalnya kita minta main pindah-pindahin aja kan nggak mungkin. Ya nggak mau, pasti bakal nggak mau, entah itu masyarakat ataupun pengelola lahannya. Karena biayanya cukup besar ya kan. Otomatis kita merubah mindset dari pengelola lahannya dulu. Itu yang pertama yang mungkin yang bisa kita lakukan menurut saya. Iya, Bu, ini juga dijelaskan sama Mas Denis terkait peraturan pemerintahan nomor 16 tahun 2021 bahwa jarak septic tank dengan sumber air bersih itu minimal 10 meter. Ya, benar sekali, tepat sekali. Makanya itu karena kita nggak tahu realnya ya, harusnya kan dia ada analisanya pas waktu izin membangunnya harus ada analisa. Tapi ini kenapa bisa terbangun ya kita nggak tahu, itu tanda tanya juga gitu ya. Tapi kalau bisa kondisinya seperti itu nggak mau. Iya benar ya, itu tadi yang kata saya. Banyak sekali tantangannya, mulai dari konflik kepentingan di sana dan lain-lain sebagainya. Makanya ya mau tidak mau yang bisa kita bikin adalah septic tank dengan sifatnya adalah komunal gitu.
Oke, mungkin maaf banget ya teman-teman yang ingin bertanya, sesi tanya jawab saya cukupkan dan dilanjutkan dengan pemberian sertifikat secara simbolis oleh Kak Lisa kepada Ibu Rida. Kami persilahkan. Kepada Kak Lisa dipersilahkan Kak, pemberian sertifikat secara simbolis. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rida yang sudah berkenan hadir di kegiatan webinar Treasure Matras. Mungkin sebagai simbolis saja Bu Rida, kita pemberian kenang-kenangan atau sertifikat. Mungkin teman-teman yang lain bisa on kamera dan menggunakan virtual background karena kita akan melakukan sesi dokumentasi juga. Terima kasih Bu Rida atas materi yang sangat luar biasa. Ya, sama-sama. Mungkin Terima kasih. lanjut sesi dokumentasi. Terima kasih Bu Rida. Ya, Kita dokumentasi. Ya. Acara selanjutnya itu dokumentasi. Saya minta tolong kepada teman-teman yang sinyalnya tidak terkendala untuk on kamera. Mungkin panitia bisa membantu saya untuk mengambil gambar. Oke, ini ada 3 slide. Slide pertama. Oke, buat yang belum on cam boleh on cam bentar dulu. Oh ya, ditunggu. Oke, ini setelah sesi dokumentasi, teman-teman kita akan ngadain kuis di Kahoot. Nanti yang paling banyak menjawab dengan benar akan mendapatkan door prize dari panitia. Oke, kita ambil dokumentasinya ya. Slide 1, 2, 3. Lanjut slide 2, 1, 2, 3. Lanjut slide 3, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, acara selanjutnya itu kita akan ngadain kuis nih teman-teman. Boleh panitia share link kuisnya? Sebentar ya. Mungkin langsung aja teman-teman bisa mengakses pada link Kahoot yang telah dibagikan di kolom chat. Masih ditunggu. Ayo teman-teman yang lain join.
Masih ditunggu ya teman-teman. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya teman-teman. Kepada operator, mungkin bisa langsung dimulai saja ya. Udah lebih dari 1 menit. Dan teman-teman, mohon maaf pada teman-teman yang mungkin terkendala sinyal, tidak bisa ikut bergabung dengan kuis. Pertanyaan kedua, sektor terbesar penyumbang gas emisi apa nih teman-teman? Apa ya kira-kira? Apakah itu power station? Wih, wah, Kak Hana. Oh, turun jadi Kak Asfani sekarang. Sanitasi adalah, ini panitia membuat pertanyaan yang cukup mudah untuk ditanya ya. Kalau salah ini teman-teman pasti nggak mendengarkan atau tersilap gitu ya. Jawabannya adalah masih ada yang salah. Oke. Next. True or false? Hak untuk sanitasi yang layak hanya untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan saja. Apakah benar atau salah? Gimana nih jawabannya teman-teman? Kita lihat jawabannya.
False. Masih ada yang jawab salah. Benar. Jadi hak sanitasi itu untuk semua orang, teman-teman, bukan hanya untuk kaum rentan dan masyarakat yang termarginalkan ya. Wih, Kak Hana masih nomor 1 ini. Clean water and sanitation termasuk ke dalam SDGs nomor berapa? Yo, nomor berapa nih? Kalau ada yang salah, padahal tadi Bu Rida banyak banget menyebutnya, lebih dari 3 kali loh, teman-teman. Ini kita lihat nih jawabannya. Jadi clean water and sanitation itu termasuk SDGs nomor 6 ya, teman-teman. Kalau yang nomor 13 itu terkait climate change kalau nggak salah tadi saya lupa. WASH adalah singkatan dari apakah Water Association Standard of Hygiene ataukah Water Adoption System of Hygiene? Yep. Mari kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah Water Sanitation and Hygiene. Yes. Nih, kita lihat nih nomor 1. Siapa ini? Kak Winda. Wah, karena kayaknya tergeser ya. Contoh dari penerapan water state worship kecuali apakah untuk mendukung inisiatif pemerintah atau untuk menjadi sukarelawan di komunitas atau untuk mendorong wisatawan untuk menghemat air atau mau membiarkan karena terbuka. Kak Winda nomor 1. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik dan masuk ke alam bukan merupakan hal yang menyebabkan meningkatnya risiko krisis air. True or false? Nah, ini pertanyaan mudah ya teman-teman. Kalau salah berarti tidak memperhatikan tadi ya. Oke, 2 pertanyaan lagi. Wah, diganti dengan lapulga. Siapa itu lapulga? Air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan. Isi dari, waduh, agak-agak sulit ini ya, panitia yang terakhir ini. Pertanyaannya, peraturan-peraturan. Apa nih jawabannya gitu teman-teman? Jawabannya adalah Perpres nomor 185 tahun 2014. Pertanyaan terakhir, siapa nih? Kita lihat, wah tetap lapulga masih nomor 1. Pertanyaan terakhir, isi kesepakatan dari Paris Agreement adalah apakah itu untuk menekan kenaikan temperatur global di bawah 1,5 derajat Celcius atau malah menjadikan temperatur di atas 1,5 derajat atau menekan kenaikan suhu rata-rata. Oke, sesi kuis telah berakhir. Kita lihat pemenangnya. Nomor 3 ada Mas Adi, nomor 2 ada Lapulga, dan siapakah pemenang pertama? Wah, kepada Kak Winda, nanti kebetulan yang diambil adalah pemenang yang menjawab pertanyaan paling terbanyak. Jadi hanya 1, yaitu Kak Winda. Kak Winda nanti boleh menghubungi panitia untuk mendapatkan door prize-nya dan mengirimkan bukti bahwa kakak adalah pemenangnya, paling menjawab pertanyaan terbanyak dan benar. Karena sesi kuis telah berakhir, maka berakhir pula sesi Climate Webinar Series yang ketiga ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman di webinar yang
ketiga ini semoga pemberian dari materi yang dari awal sampai akhir semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oh ya teman-teman jangan lupa untuk mengikuti IG-nya Tracer Not Trust. Kemungkinan kita akan membuka volunteer terkait kegiatan kita ke depannya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Makan kue pandan bersama kekasih. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan ataupun apabila ada penyampaian yang kurang berkenan kepada teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Ya, terima kasih Ibu Rida. Ibu mungkin nanti Ya. saya bertanya ya Bu. Oh ya, boleh. Nanti silakan di kotak aja. Saya Zilif Terima ya. kasih Kak Rida. Ya, Nanti sama-sama. kerjasama lebih lanjut ya Kak. Amin. Ya Kak.